Keluarga besar Prabu Jana dimanapun Anda saat berada, suatu kehormatan Prabu Jana TV sudah bisa on air dan bisa disaksikan di seluruh Nusantara. Untuk hadir di tengah-tengah saya, bintang tamu VIP yang sangat luar biasa sekali, Ketua Umum Prabu Jana Perkumpulan Pelestari Budaya Jawa Nusantara. Juga ada yang sering melakonkan dengan berbagai karakter suaranya, pastinya hanya seorang dalang, Ki Dalang Lanang. Juga ada penyanyi yang tadinya ikut campur sari, ya namanya penyanyi ya grup juga. Tapi sekarang fokus pada alunan suaranya yang begitu melengking lewat lagu-lagu yang manis, persembahan Caking tidak bisa ditinggalkan. Juga di studio Prabu Jana TV hadir make uppers. Wah, kalau ada slangers, ini make uppers. Jadi ahli tata rias yang selama ini sudah mendunia, ya, namanya Ibu Susi. Nah, ini bukan lagu ya, tapi Ibu Susi. Oke, di tengah-tengah kita pastinya saya akan buka salam budaya, rahayu semuanya. Saya manggil Mas aja ya, karena ya boleh Mas, boleh Mbak Kong juga boleh. Yang terlalu sepuh kan. Kita ini kan generasi Gen Z, Gen Z ya, generasi ngizin. Mas Tulus Widodo selaku Ketua Umumnya, ini panjenengan sudah rawuh di studionya Prabu Jana TV. TV banyak nih, TikTokers banyak sekali, ya kan, followernya sangat luar biasa sekali. Dan sekarang ini Prabu Jana sudah ditunggu-tunggu di luar sana. Amin ya Rabbal Alamin. Ya kan, sudah mungkin yang nunggu sudah sekitar 7.777 ya kan. Kalau nggak salah udah hampir 100 juta ya. Alhamdulillah, sudah hampir seluruh Indonesia. Iya betul. Jadi, harapan kepada masyarakat kita mengenai pelestari budaya Jawa. Ya mungkin sedikit saya buka kembali ya dasar dibentuknya Prabu Jana. Sebenarnya atas dasar kesadaran kita dan hak kita dan rasa tanggung jawab kita sebagai masyarakat Jawa, dan sepantasnya lah kita mengembangkan, melestarikan dan memajukan budaya Jawa, sehingga tanggal 27 Maret 2027 dengan kesepakatan tokoh-tokoh budayawan dan guru-guru besar dibentuklah Perkumpulan Pelestari Budaya Jawa Nusantara yang disingkat Prabu Jana. Oke, Prabu Jana. Saya tertarik dengan kaosnya. Pasti yang dinamakan tanggal 27 Maret itu kan pasti logonya padi nih, 27. Bintangnya 3, Mayor Jenderal, Komjen ya kan, kalau di fungsi Komjen kan, bintangnya 3 luar biasa sekali, ya kan. Sementara kalau di padi kapasnya ada 24, jadi ini simbol dari Prabu Jana, ada 27, 3, 2024 lahir. Iya, betul. Wayangan gunungan, lelaku kalau di orang Jawa. Yang punya makna banyak, ya kan? Keris ini sebuah simbol falsafah Jawa di mana-mana. Di mana keris ini sudah menjadi idiom dan mendapatkan pengakuan resmi dari UNESCO, ya kan? Karena saya ingat di tahun 2010 saya sempat membuat acara keris for the world, jadi untuk dunia. Jadi memang harus kita lestarikan. Prabu Jana selain simbol yang diciptakan ini, siapa saja sih anggotanya yang boleh masuk? Apa hanya sekedar orang iseng boleh masuk? Yang penting dia pecinta Jawa. Oh enggak, sebetulnya Prabu Jana itu yang notabene anggotanya adalah masyarakat Jawa di Nusantara. Sebenarnya semua orang boleh masuk di Prabu Jana, tetapi di situ ada aturan ADRT yang harus dipatuhi dan harus dipahami mereka, supaya Prabu Jana itu berjalan satu energi, satu sinergi
untuk membangun budaya, melestarikan budaya Jawa seluruh Nusantara gitu. Dan pada akhirnya semua menjadi sahabat, saudara, dan kita bahu membahu mengembangkan budaya Jawa, melestarikan, dan akhirnya menjadi tontonan yang bermanfaat, mengedukasi generasi muda soal etika dan tentang sejarah-sejarah budaya Jawa dan Setuju. Nusantara. Paling tidak begini Mas Tulus, sekarang ini kan toto kromo, sopan Nggih, santun, nggih. unggah ungguh ini kan sudah terlewati dengan Nggih. anak muda yang notabene tanda petik sosial media yang mengalahkan. Iya. Nah, bagaimana Prabu Jana ini menyikapi? Nah, ya seperti kita pahami semua ya, mungkin seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, bahwa dengan perkembangan teknologi yang tidak bisa kita bendung, tentunya segala informasi dan budaya-budaya asing selalu penetrasi ke negeri tercinta Indonesia. Untuk itu kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai masyarakat Jawa, sudah sepantasnya kita bahu-membahu untuk mengedukasi masyarakat Indonesia, generasi muda, lewat channel YouTube Prabu Jana TV, lewat media sosial lainnya, TikTok dan lain-lain, dan kita mengedukasi generasi muda lewat budaya, khususnya budaya Jawa. Pastinya masih saya tunggu nih, menarik oleh pemirsa Prabu Jana TV dimanapun Anda sedang berada. Tapi saya nyebrang dulu nih kelihatan. Oh iya, Karena kita hidup di Nusantara, berpulau-pulau, ya kan? Di depan saya ada seorang gadis yang cantik dengan notabene-nya kerudung bukan digiring untuk ke salah satu partai, tidak. Mbak Susi. Iya. Ya, selamat datang di Prabu Jana TV. Make up sangat diperlukan dalam hal ini ya. Tentunya. Apa saja yang selama ini Mbak Susi namanya melestarikan budaya Jawa? Kalau mengenai make up ya, kita kan hampir punah ya mengenai kayak paes Jawa, terus yang adat Solo, adat Jogja. Untuk generasi yang berikutnya ini, terutama generasi Z ini sudah hampir punah dan hampir tidak mengenal kembali seperti itu. Makanya kita setiap event ataupun apa itu selalu mempromosikan budaya-budaya leluhur kita itu supaya bisa melestarikannya. Oke, Luar biasa. salut sekali Mbak Susi jawabannya. Tapi ada satu hal sekali lagi, budaya jangan dicampur adukan di blender dengan agama. Karena ada sesuatu seperti yang namanya Solo basahan, Jogja basahan, ya kan, yang memang sangat orang katanya riskan, terlalu mengubah aurat. Ini yang memang kan tidak boleh dicampur adukan sekali lagi. Menurut Mbak Susi? Kalau menurut saya sih sebenarnya namanya tradisi ya ikutin tradisi apa yang menjadikan patokan leluhur kita, sebenarnya seperti itu. Adapun mengenai tumpang tindih ataupun budaya kita berselisih dengan agama, bagaimana caranya kita sebenarnya untuk memanipulasi gitu, kayak misalnya kalau dodotan itu kan harus nggak pakai daleman, diakalin seperti itu. Ibaratnya kita menyelesaikan bisa pakai kaos yang berwarna kulit yang sangat tipis, manset atau bagaimana seperti itu. Terus yang paes untuk Solo bisa pakai hijab juga, tapi mengenakan paes. Tergantung kita bisa-bisa atau pintar-pintar kita mengkreasikan make up tersebut. Oke, Prabu Jana, keluarga besar Prabu Jana TV akan kita lanjut setelah ikuti yang mau lewat. Masih bersama Prabu Jana TV, keluarga besar Prabu Jana TV. Kami lanjutkan lagi nih ceritanya. Ada paes, ya kan? Ada kalau orang Jawa bilang sunduk mentul. Mentul begitu kan. Nah, luar biasa sekali karena ada di Jawa itu dari mulai yang namanya siraman, Midodareni, ya kan? Ada yang namanya mulai besoknya lagi. Nah,
Midodareni pun sebenarnya sudah ada temurun kembar mayang. Kita bicara kembar mayang, ada alihnya di dalang, dalang lanang nih. Dalang. Iya bertanya. Konon ceritanya bidadari menurunkan kembar mayang ini ke bumi atas permintaan dewa dan dikirimlah seorang yang namanya Hanuman. Apakah benar cerita itu? Karena masyarakat kita banyak yang belum mengetahui. Ya, Termasuk saya. iya. Sebenarnya leluhur kita, orang-orang sepuh kita itu mengajarkan dengan bahasa sastra. Sastranya sastra jendra. Artinya sastra jendra itu menggunakan bahasa filosofi, falsafah, siloka, ya. Nah, bagaimana Sunan Kalijaga terutama adalah guru leluhur kita mengajarkan dengan bahasa sajen atau sesajen. Orang yang nggak ngerti mengatakan sajen itu sirik. Padahal sajen itu kan sastra jendra. Sesaji itu berarti menyajikan presentasi itu kan harus perfect. Di mana mengajarkan edukasi pada zaman itu, pada waktu itu, pada masa itu menggunakan apa sarannya? Kalau sekarang dunia digital dengan sarana apa? TikTok, Facebook, ya, TV, YouTube dan lain-lain medsos lah. Nah, kalau pada zaman itu memang menggunakan sesajen agar apa? Bagaimana kita peduli kepada sesama, peduli kepada alam semesta. Oke, di dalam lanang. Beberapa para leluhur menyampaikan bahwa dengan sesaji yang ditaruh di pojok-pojok ya, pasti ada kembang 7 rupa, telur ayam kampung, ya kan, rokok kretek, yang konon ada kopi pahit, ada teh, ada air putih, ada susu. Nah, kemudian kan tidak lepas yang namanya hiu. Atau mungkin orang lebih banyak mengenal tempat ritual-ritual itu sebagai rasa terima kasih untuk mengungkapkan kepada para leluhur. Kembali lagi mohon maaf untuk tidak campur adukan dengan benarkah demikian? Itu cara pendekatan yang persuasif dan edukatif pada leluhur kita, terutama Sunan Kalijaga. Karena saya nulis buku rekonstruksi Sunan Kalijaga, artinya berpikir kekinian. Jadi bagaimana pada saat itu Sunan Kalijaga cerdasnya, maka kecerdasan ilahiyah, alamiah, ilmiah bahasa saya, itu dalam pendekatan bahwa hidup ini berbagai warna, berbagai suku, berbagai bahasa, berbagai budaya, berbagai karakter. Ini harus menjadi wewangian. Nah, kenapa ada kemenyan? Itu sebenarnya konsepnya di perempatan. Jadi dalam keramaian itu, kemenyan itu kan kemebul kemana-mana. Akhirnya masyarakat pengen tahu, ya, dari mana ini asalnya, dari mana asalnya. Akhirnya berkumpul. Nah, setelah berkumpul, disitulah disiapkan minuman pahit. Ini loh, baru diajarkan. Kenapa harus ada bubur merah, bubur putih? Itu falsafah bahwa kita tidak bisa lepas dari bubur merah, bubur putih. Karena apa? Itu siloka, sastra jendranya, bahwa kita tidak lepas dari orang tua kita. Oke, di dalam menarik. Tapi di sebelahnya ini kan ada tadinya penyanyi campur sekali yang sekarang berfokus pada irama keroncong. Tidak lepas yang namanya saji itu kan. Kalau kita orang Jawa, ketika di pengantin itu ada sungkem, ya kan, kegaran wong aklami, tutu bondo, tutu rupo. Sering nggak Mbak Yurita mendapatkan iringan-iringan gending seperti ini? Sering, bahkan hampir setiap ada khususnya perkawinan ya, selalu ada yang namanya itu mau copat dengan kami itu, karena di dalamnya itu mengandung nasihat yang sangat luar biasa, bisa jadi modal untuk si pasangan itu mengarungi rumah tangganya ya. Karena kami itu betul. Sebentar Mbak Yurita, saya pengen dengar karena ini penyanyi sangat menarik ya kan, Asmoro Dono. Coba dilantunkan sedikit saja. Sambil dengerin, sambil makan boleh. Boleh sambil makan, sambil menikmati yang ada. Iya. Dan lumayan ya. Warak. Kekarane wong akrami. Kalau salah mohon dimaafkan. Tutup banda, tutup rupa.
translatornya siapa nih? Nah, nanti Yang anak para muda biar tahu ini. betul keluarga tayangan Prabu Jana Jakarta. TV bisa Betul. bisa dibawanya di Iya. Silakan untuk komen ya. Mantap suaranya ini bikin Asmorodononya. Namun hati pawit Oke, sebentar. Dengerin ini sedih jadi. Keluarga Prabu Jana TV, ayo pandang terus setelah saudara-saudara kita yang lewat yang satu ini. Keluarga besar Prabu Jana TV dimanapun Anda saja berada, mudah-mudahan dengan tayangan Prabu Jana TV ini bisa menginspirasi Anda betapa cintanya budaya Jawa di seluruh Nusantara. Mas Tulus selaku Ketua Umum, Iya, Pak. saya pernah ke Suriname, Oh, iya. hanya mengenal bahasa Jawa. Iya. Diajak ngomong Indonesia ora iso blas. Malah bosan Jawa. Iya kan, begitu diajak ngomong panjenengan rumiyin lahir wonten pundi, tapi lebih banyak ngoko di sana. Iya. Ada nggak istilahnya Prabu Jana nanti go internasional ke Suriname? Ya, itu adalah cita-cita yang udah digaung-gaungkan oleh para sesepuh Prabu Jana, terus budayawan Prabu Jana, bahwa Prabu Jana itu nanti tidak berhenti hanya di Nusantara. Kalau perlu seluruh dunia itu berbahasa Jawa, atau paling minimal ngerti tentang budaya Jawa. Oke, Gitu. ini ada satu hal. Ada satu daerah di Papua ini sudah ngomongnya Jawa semuanya. Padahal orang-orang keriting hitam gitu kan ngomong Iya. Jawa. Jadi Iya. memang suatu keunikan bahwa Jawa itu sudah mulai menasional, menusantara. Iya. Ada nggak istilahnya Prabu Jana terjun gitu sebagai edukasi mempelajari bahasa-bahasa? Iya, nanti ke depannya kan gini, Prabu Jana membentuk korwil-korwil dari setiap provinsi ya. Untuk itulah korwil-korwil itu nanti yang akan mengedukasi kepada masyarakat setempat mengenai budaya Jawa, mungkin budaya Nusantara juga gitu, Pak. Jadi langkah ke depannya ya memang kita akan membentuk korwil di setiap provinsi dan disitulah ada pelatihan-pelatihan tentang budaya gitu, Pak. Ya memang sabar dulu. Oh, kita harus sabar ya. Kalau teman-teman itu kan innallaha masuk Oh. ya kan, bahwa orang sabar itu selalu disayang sama yang maha kuasa. Iya. Tidak lanang. Namanya menarik ini. Iya. Setelah jenengan itu makan gorengan pasti kan akan Inspirasi baru. baru. Oh. Gitu kan. Nah, adakah indikasi perdalangan ini? Sekarang kan kalau di bulan November tanggal 7 ada hari wayang nasional. Pepadi ya kan maupun dan lain sebagainya pasti kan menggelar pagelaran wayang. Bahkan ada pagelaran wayang yang notabene adalah festival dalang anak. Dalam hal ini terjun ke anak-anak. Sudah sampai kemana ini? Ya perlu dalam menyampaikan, memahami ya sebuah metodologi pengajaran tadi, bagaimana memberikan inspirasi, kesadaran dan kecerdasan secara ilahiyah, secara alamiah dan secara ilmiah, sehingga mampu ditangkap, diterima dan menjadi karakter, jadi kebiasaan, jadi kebudayaan kita, bahwa ada tata aturan bagaimana menghargai, menghormati kepada yang lebih dewasa, begitu juga yang lebih dewasa atau lebih tua menyayangi yang lebih muda. Pejabat harus sayang kepada rakyat, rakyat juga menghargai dan menghormati pejabat. Ini kan harus disampaikan sebagaimana gambaran itu berarti wayang itu gambaran kehidupan, bahwa hidup ini permainan, seperti ini loh permainan, bayangan kehidupan, gambaran kehidupan, bahwa kita tadinya nggak ada, diadakan oleh yang maha ada. Mulai apa? Dari kotak itu ya. Nah, dalang sendiri sebenarnya kalau saya analisa dari bahasa aksara hijaiyah, dalang itu petunjuk. Nah, ini kenapa saya kaitkan bahasanya orang-orang luhur dan mulia, manusia luhur mulia, bahasanya MLM. Ya, orang-orang luhur mulia, para nabi, para rasul, para wali, para leluhur kita, namanya luhur mulia, manusia luhur mulia. Nah, itu yang semua dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lot, Ismail, yang
tertulis dalam Alkitab. Nah, yang terakhir dalam Alkitab itu Al-Mustafa, ya. Nah, tulisannya kan aksara hijaiyah itu. Dari mana kita bisa memahami? Sedang saya orang Jawa. Ada hubungannya. Kayak dalang. Dalang sendiri kalau dianalisa pesan Rasul itu mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa menyampaikan, mengajak kebaikan, yang mengajak itu dapat dampak pahala, bahasanya ujroh, apa ya, dampak lah, efek feedbacknya. Feedbacknya kebaikan itu ke kita juga. Jadi atmosfer sebagaimana kebaikan tersebut dilakukan. Oke, berarti Kidalang Lanang ini adalah tetap mengacu pada sebuah moto fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, benarkah ketika sekarang dilakonkan limbuan dengan gujonannya, dengan satirnya, kemudian ada goro-goro dengan mengkritisi dan lain sebagainya. Nah, lelaku-lelaku sekarang ini lebih banyak mengkritisi, supaya tadi disampaikan bahwa pimpinan juga harus ngerti dengan rakyatnya, dan rakyatnya menghormati kepada pimpinannya. Menurut Kidalang, Ya, ada namanya benar apa tidaknya itu ada ukurannya. Jadi kita ini jangan merasa paling benar, tapi harus bisa ilmiah. Kebenaran itu ada ukurannya. Contoh gimana? 2 kali 3 berapa? Jawabnya kan bisa 6. Bisa juga 7 kurangi 1. 12 bagi 2. Bisa juga. atau 8 dikurangi 2. Iya bisa juga. Atau 20.000. Iya. Nah kalau 20.000 ngomongnya dengan siapa? Tambah Gimana? pusing nanti. Enggak. Ada benarnya kalau ngomongnya di toko Fuji Film 2 kali 3 20.000 karena satu Ya, lembarnya cetak. 2.000. Ya, Cetakan. cetak. Nah itu dulu. Ya. Oke, soal cetak mencetak ini, Iya. Mbak Susi ahli percetakan. Hmm. Tentang orang yang tadinya biasa, ya kan? Non bener nggak ini? Kalau perias itu mesti pakai yang namanya puasa dulu. Ini kejawen. Sembogo ya. Ya, artinya nanti ketika pengantin itu dirias, manglingi atau berubah, ya kan? Nah, ada nggak kiat-kiat seperti itu yang harus diajarkan kepada masyarakat kita? Karena ini kan ada yang yakin, ada yang tidak yakin. Menurut Mbak Susi? Kalau menurut saya sih memang tergantung pribadi masing-masing ya. Nah, kalau meyakini ketika kita berpuasa itu sebenarnya kan bermunajat sama Allah kan gitu kan. Tapi ada kalangan masyarakat bahwa kita ada puasa muti dan lain sebagainya itu dianggapnya syirik, mempercayai hal-hal gaib gitu. Tapi sejatinya kan itu kita tuh sebagai manusia tetap bermunajat sama Allah itu tadi gitu. Tetap Tuhan yang Maha Esa yang kita akuin kan gitu. Jadi ini diajarkan dari para seniornya sebenarnya sudah ada ya. Sudah ada. Seperti perias-perias Iya. dari keraton Iya. itu kan pasti mereka akan puasa gitu kan. Bahkan pengantinnya pun harus puasa Harus kan. puasa. Nah, Mbak Yurita Badru, pernah nggak namanya orang-orang nyanyi kerasukan rohnya siapa? Pernah nggak? Pernah dengar benar seperti itu, kayak reinkarnasi. Iya. Ya, ada. Jadi kan kadang-kadang begini, ada orang nyanyi dikiranya itu bukan suaranya seorang Yurita gitu kan. Gitu. Jadi kembali lagi juga kepada pribadinya. Kalau saya pribadi ya itu suara saya gitu. Tapi ada pernah dengar yang seperti itu, apa ya istilahnya, kayak ngelakoni ya. Iya. Kalau orang Jawa itu ngelakoni gitu. Jadi ada sebenarnya mungkin bukan suaranya siapa, tapi diberikan kemudahan karena kedekatannya, cara orang untuk meminta kepada yang Maha Esa itu tadi mungkin dengan cara yang berbeda-beda. Nah, dari suara yang tadi masuk ke seseorang, keluarga Prabu Jana, kita lihat dulu kita intinya. Keluarga besar Prabu Jana TV dimanapun Anda saja berada, doa kami semoga pemirsa selalu sehat, berkah dan bahagia lahir batin itu. Karena semakin bahagia, pasti kita akan semakin cinta. Cinta khusus untuk budaya Jawa Nusantara. Saat ini hadir teman saya yang satu lagi nih, maklum pesawatnya barusan gini, ya kan? Ya, Mbak Adi. Iya. Mbak Adi ini kan
Kalau saya bilang jago nanti dikira babon gitu kan. Iya, saya babon. Babon ya. Iya. Batik jago merias gitu kan. Tapi kalau saya bilang batik babon merias gitu. Susah juga ya. Gitu kan. Batik jauh mana ini, dengar-dengar ini kan berarti sibuk yang namanya merias. Bahkan catatan saya sudah ada banyak presenter, banyak yang tampil di media televisi. Amin, amin, Berkat kepiawaian tangannya Mbak. amin, Masya Allah. Ada doanya nggak tangannya? Bisa lagi doanya. Lagi doanya. Iya, kalau orang Jawa kalau mau merias perlu umi Iya. dulu. Itu ada nggak Mbak kira-kira? Ada sih, yang pasti doa ada ya. Kalau doa kan di agama apapun pasti kita akan berdoa. Tapi saya doanya doa yang secara kepercayaan saya gitu. Tapi kalau untuk misalnya kita bicara rias Jawa, beda lagi ya gitu. Kalau masalah budaya kan pasti beda. Sebenarnya bukan ritual sih ya. Tapi memang kalau orang dulu tuh doa itu kan buat netralin emosi gitu loh. Jadi kenapa kita harus berdoa itu karena kayak gitu. Gitu. Sebenarnya kalau khusus sih enggak sih. Doanya. Nggak mungkin ada ini, ada bocoran. Oh, biar cantik bedaknya mungkin dibawa ke sesuatu. Ya kan? Oh iya iya iya. Dipakai indah lipstiknya, ya kan? Ini yang pernah saya dengar, bahkan pernah saya lihat. Tapi kan tidak perlu kita frontal menyampaikan bahwa oh begitu orang Jawa gitu, tidak. Tapi begitu orang di make up, walaupun dengan bedak sederhana, ya kan kelihatan cantik, ganteng, ya kan? Benar nggak ini kira-kira? Alat make up yang diramu dengan doa oleh seseorang? Ada sih Pak. Kalau terutama di budaya Jawa ya, itu pasti ada. Makanya kenapa kalau perias-perias yang sudah usia sepuh itu makin makin mumpuni gitu. Tapi maksudnya tujuannya tujuan bagus gitu, didoakan ya kalau zaman sekarang tuh anak muda mungkin pakai teknik ya, lebih ke teknik gitu. Kalau orang dulu sebenarnya juga sama teknik, lebih banyak tuh mengajarkan kayak buat merias tuh lebih sabar kayak gitu. Makanya kenapa jadi bagus. Kalau bedak didoakan ya memang ada, itu masuknya di budaya. Kayak misalnya anak lagi ngerias, anak kecil lagi nangis kan ada ya kalau di penasawan dicolekin gitu. Tapi ya bener jadi berhenti ya nangisnya. Tapi itu kayak kepercayaan sih, tergantung. Kalau semua hal kalau kita makin percaya kan terjadi sugesti. Berarti anak itu bukan takut dengan yang tidak tertutup, Enggak. takut dengan yang make up. Enggak. Justru dia senang sama yang mereka dibedakin. Dibedakin mungkin ya. Kayak gitu. Kayak gitu. Padahal semuanya itu kan ada tamengnya. Iya. Menurut Kidalang, bener nggak ini? Ya sebenarnya bahasa puasa tadi ya, puasa itu kan mengukus rasa, sebenarnya mensterilkan, mengecilkan energi zat tanah, zat api, zat angin, zat air, supaya auranya muncul yang murni, sehingga kotoran-kotorannya minggir. Yang kita makan yang tadi kaitannya dengan saripati, angin, tanah, air tadi ada hubungannya, energi. Kalau bahasa Tesla ya, ada energi gelombang. Kayak tanah itu punya rumusan, oksigen, udara, angin, api itu juga punya rumusan masing-masing. Dan dengan menyatunya ini, dengan mengikisnya ini, menyatukan bagaimana pola pikiran dan rasa itu menjadikan satu ketenangan jiwa, sehingga menumbuhkan aura yang orang lihat jadi memancar indah. Kayak saya memandang lihat Mas Joko ini ahli puasa nih kayaknya, auranya muncul Bersinar ya. Nah, itu yang saya Kidalang. Kalau saya belajar dulu memang ada guru saya. Jadi kalau kita puasa, dan puasa itu memang seperti ngebleng, ya kan, sampai beberapa hari putih, tidak boleh makan apa yang berbau dan sebagainya. Dulu memang saya diajarkan kan. Jadi kalau dulu tempat wudhu di musola itu kan pakai bak. Jadi saya dulu kalau terjun ke bak itu bangkit lagi tidak ada air yang netes, tetes pun ikut. Bahkan mungkin begitu. Kalau sekarang kayak film-film ini kan, di seperti Mak Mampir gitu kan,
Malampir. Malampir. Lampir itu terlalu menakutkan, tapi mampir kan mas, mampir mas. Oh. Kan, ya. Iya sih. Ya, di film itu juga begitu kita apa ini kayak jadi seperti pakai efek gitu. Begitu mencek tanah naik ke genteng, Mabur ya? nah, cukup bisa. Dan sekarang dulu sudah luntur ya, karena lihatnya sambil aja terpesona. Ya kan? Nah, Artinya keluar. di dalam hati. Benarkah kalau memang seseorang itu yang tadi disampaikan biar cantik, biar ganteng, akan pasang susu? Ya namanya pasang susu itu sebenarnya kan menyatukan energi ya. Sebenarnya itu kembali kepercayaan. Nah, ini susu ini pakai token nggak kira-kira? Orang Jawa kan kembalian ya kan. Masa kembalian itu ya mau disusun berapa itu tergantung kan Susu ya. nilai harganya. Jadi intinya apa, sebuah energi gelombang itu pemikiran merubah daya pikiran itu memberikan kekuatan karena keyakinan merubah gelombang pikirannya. Sugesti bahasa Teslanya itu energi gelombang itu yang mengaruhi. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apa. Sebenarnya Sugesti sama Sugiyarti itu masih saudara kan? Saudara. Enggak, hampir mirip saudara kayak Mbak Susi sama Mbak Ati ini wajahnya hampir mirip juga. Oke, nampaknya Kita kembar keseruan ini- siang. keseruan ini luar biasa sekali. Ini karena episode perdana dari Pradwijana TV dan pastinya kita akan ketemu di episode berikutnya. Jangan tinggalkan untuk tetap di Pradwijana TV. Jangan lupa juga like, share, komen panjenengan semuanya kami butuhkan. Yes. Salam Pradwijana. Salam Prabu Jana. Sepi ing pamrih rame ing gawe. Prabu Jana.